Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar, Singapura, Road. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan foto-foto bagaimana kondisi dari makam Sunan Bonang yang ada di Tuban dari masa ke masa. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi pembelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan hal ini didengar oleh pemerintah dan khususnya masyarakat, bahwa menjaga sejarah leluhur di masa lalu itu sangat penting. Dan tentunya kita harus hati-hati dari kelompok-kelompok yang memang memiliki tujuan yang buruk, yaitu untuk merubah sejarah bangsa Indonesia, di mana mereka itu menampilkan atau bahkan membuat dan diduga itu oleh oknum-oknum Habib, yang tentu ketika makam-makam Habib itu berada di ring 1 dari makam Sunan Bonang, tentu di situ ada tujuan yang terselubung, yang tentu kita sudah bisa memahami tujuan sebenarnya mereka itu apa. Nah, sehingga kita harus berhati-hati, waspada, dan juga alhamdulillah kemarin saya dapatkan informasi dari sebagian sahabat-sahabat bahwa PWI LS Kudus itu berangkat menuju ke Tuban dalam rangka untuk melaporkan dugaan adanya pembuatan magam-magam palsu di sekitaran makam Sunan Bonang. Dan mudah-mudahan ini didengar dan bisa diluruskan, dan juga pelakunya ditangkap, serta nisan-nisan yang kuno di sekitaran masjid, di sekitaran makam Sunan Bonang, khususnya ring 1 itu bisa dikembalikan seperti sedia kala. Assalamualaikum dulur. Ini sekarang lokasiku ada di depan Masjid Agung Tuban. Nah, ya kan, sambil ziarah ke makamnya Mbah Raden Magdum, Mbah Sunan Bonang. Nih sama sohib aneh nih Habib KW. Nah, Habib KW nih. Habib kita Bruce. Gitu. Nih saya juga sama ini. Nah, ini teman saya juga nih. Nah, Habib Jawa nih. Habib Jawa. Kae Sayyid lokal. Iki sing asli. Nah, iki Sayyid lokal. Iya, Sayyid lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Saat ini saya berada di kompleks makam Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Ini tepatnya di ring 1 ya. Dan kemarin Mas Husein Baagil membuka dan mengadakan sayembara, tetapi cuman hanya omon-omon saja. Karena kalau omon-omon ya, itu anak saya juga bisa. Kalau cuma ngomong buka sayembara 1 triliun, 100 triliun, jangankan 1 M, itu anak saya juga bisa. Ketika diajak dan ditantang, dinotariskan, ternyata malah marah-marah, kemudian mengajak geger, mengajak ribut, kemudian dengan mengancam akan melenyapkan orang-orang itu. Kalau ana mau, dengan mudah ana menghilangkan orang-orang itu. Dan ini hati-hati saudaraku semuanya, kaum pribumi ya, kita harus bersatu, jangan mau dipecah belah ya. Ditunggu
dinotariskan sayembaranya bukan tentang nominal 1M, tetapi ini adalah marwah ya, leluhur kami. Ini adalah tentang marwah Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Ini adalah marwah para wali-wali Nusantara. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada Mas Husain Ba'akil ya. Kalau Anda tidak segera mengklarifikasi dan minta maaf atas apa yang Anda ucapkan dan omongan Anda ya, Anda akan mendapatkan suatu peringatan yang pahit, yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah karomah dari Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Wassalamualaikum. apa digugah nol ya. Waalaikumsalam. Tahun malam ini 19 Juni tahun 2022 rombongan dari akan Profesor Haji Madin alhamdulillah hampir mau syukur ziarah kali malam itu alam kita tak keluar lagi langsung ke bangsa Indonesia dengan tambahin tahun-tahun sama lagi meskipun cita-cita ada di Haji Madin salam Kiai Nusantara dipun ijabah lan keparengan izin saking para pinulya khusus dari Islam. Kula niku namung jangan niku rada napa iki kepo lah cara saya iki Mbah Hujan. Saya itu dulu nginep di Mbah Bonang tahun 1996, kurang lebih hampir 1 bulan. Nginep di sini karena saya dulu syarat apa? Saya syarat SAG itu nggak ada yang namanya Abdurrahman Al-Khat, nggak ada Susan Al-Khat. Tapi kemarin sebelum Ramadan saya kesini dengan orientasi, tulisannya banyak yang tiba-tiba jadi barang. Nah ini tadi saya nyorot sudah masuk. Bukan nyuwun bagi lah mau. Cerita saya pribun ceritanya bagaimana. Jadi ya saya tidak mewakili. Ini tidak. Ngobrol ringan mawon ini ngobrol ringan. Ya yang ini lah yang pernah di sini dan orang-orang tahu masalah di sini. Jadi dulu orang-orang Arab itu ngajinya di tempat saya, di apa saya kamu itu kan mulai pertama 76 sampai tahun 97 kamu itu kan tempat saya. Enggak salah besok itu saya apa jenengan. Di orang-orang sini Arab itu ngaji di tempat apa jenengan. Sekarang sebenarnya saya tanya sih ya sama. Ikut kapal 97 atau berarti ikut gantosi? Ya saya pulang pondok. Oh gantos siapa lah mungkin? Cuman ya dari kumpus. Itu di sini itu ya memang ada. Cuman dulu tidak begitu viral masalah ini apa halal itu. Ya ada sih, marga itu ada. Cuman tidak begitu. Yang pertama ini sang itu Pak. Oh Mingsan, iya itu baru-baru kan. Oke, artinya bahwa 95 ketika saya di sini melihat ada nama-nama. Jadi dulu namanya juga biasa gitu, biasa nggak ada Al-Habsi nggak ada biasa namanya. Kisaran perubahan itu tertuang nama tadi ada Abdurrahman Al-Khat. Itu tahun 2011. Baik 2011 guys, mulai ada 2011 ketika akan direhab ya, akhirnya ada jamaah yang bentrok sama kita. Bentrok sama kita ingin menguasai yayasan. Ada yang dari Jakarta itu yang mau mendatangkan sentra juga, atau kita sudah bentrok sama terutama jamaahnya. Saya sendiri langsung dilungkir. Itu pada waktu itu. Akhirnya kita sudahlah kita dapat. Jamaah itu hanya dibiarkan makam yang itu, yang sebenarnya makam yang lama itu kan cuma tumpuk lama itu
yang di luar itu boleh pemakaman, diperbolehkan pemakaman. Dan kebanyakan itu sebenarnya BPCB itu yang tidak sendiri. Kita itu kan hanya mengurangi pemanfaatan yayasan itu pemanfaatan. Mestinya nisan-nisan yang lama, yang batu-batu itu, besar-besar itu banyak yang diambil, diganti pada waktu itu. Dan itu masyarakat yang dan ada klaim dari sekitar kalau sudah keluarganya ada satu itu gimana? Ditambah jadi akhirnya menjadi baik. Nah, ketika 2011 kita ingin memperlebar cukup, ya, hanya termasuk itu hanya kita berdamai, kita buatkan nisan-nisan dan nama-nama itu dari mereka, dari ahli kuburnya itu kita hanya membuat nisan. Ini namanya siapa nanti kita tuliskan dan termasuk mereka tidak mau sepertinya dikurangi gitu ya. Mereka itu secara person atau kolektif person. Ya, memang ada yang pentolannya yang paling korek pentolannya yang memang. Jadi riwayatnya itu kan dulu ada perebutan. Tadi kok pulang dari sini kok 2004 itu. Di bertenang ibar lawan, Mbak. Jadi karena memang di luar itu memang GGR sudah sangat utama. Bahkan kita punya tim terjun ke sini 12 orang, mungkin tanpa sepengetahuan jenengan itu ngantos dulu. Memang dan saya foto per satu-satunya saya punya. Itu mestinya kewenangan BPCB. Mereka bisa. Kita kan hanya memantau. Mereka memakamkan itu tidak masalah. Ya, saya nggak tahu memakamkan itu hanya personal orang-orang tertentu yang menunjukkan ini sini kosong, sini kosong. Belum ada. Cuma lek kula itu nggak perlu terus untuk itu bukan pemakaman baru. Jadi nisan-nisan lama yang memang bila sumi kemudian sumi yang awalnya memang tanpa nama kemudian tiba-tiba dikasih nama dikasih nama. Data itu kemarin saya tanyakan dari Hamdani ya Pak Hamdani yang lebih tahu. Itu soalnya proyeknya yang nggak Pak Hamdani ya. Dia belum sampai cerita nggak ada lagi. Termasuk naskah 9 ya, berarti 9 ada waktu bukan. Dulu ada makam lalu di sebelah utaranya cukup itu yang rumah habis kita 1800 ini yang rumahnya sini ini sebelah baratnya makam ini kan bukan brand ya. Cara ngomong itu rekmon itu kok datang putih oke apakah karena nanti umur saya tua uang kuake terus kuburannya dari putih-putih ya dulu panjenengan di sini masih belum dibangun di luar hanya masih di luar tidak ada ini makam Mbak Lawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1, Sunan Bonang di ring satunya didiri-dirin oleh Balawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Balawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15, bos. Mbak Lawi kesini abad 18, 19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Nah, dan rupanya Persatuan atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke Cagar Budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan, datangnya juga ke Dinas Cagar Budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam baru kita itu begitu. Sekarang udah terbukti banyak nih makam-makam yang bisa diselamatkan. Keluarga besar Keraton Jogja sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya, sekarang sudah dibongkar. Tapi mereka senyap akhlak wong Jawa dan gak usah disoting-soting, yang penting kita bongkar. Sudah terjadi Pak, sudah dilakukan di Jogja, alhamdulillah. Beberapa pekan yang lalu saya berziarah ke makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ternyata teman-teman, di sana ada fenomena aneh dan unik,
Mengapa? Dalam kurun waktu sekitar 3-4 tahun, ternyata di makam Sunan Bonang, baik di ring 1, artinya di dekat Cungkup atau makam Sunan Bonang sendiri, atau di tempat-tempat di mana para peziarah ini berlalu lalang, apakah itu di depan gapura atau di pinggir jalan, yang mana jalan itu dilewati oleh para peziarah. Kira-kira apa tujuan seperti ini? Jadi perlu diketahui teman-teman, ada informasi yang mengatakan bahwa makam Sunan Bonang sempat dikelola oleh oknum Ba'alawi, sehingga wajar jika ada manipulasi berkaitan dengan nama-nama makam yang ada di kompleks pemakaman Sunan Bonang. Dari sini, jika kita biarkan, maka akan berbahaya bagi kita semua, khususnya berkaitan dengan sejarah keberadaan Wali Songo, salah satunya adalah Sunan Bonang. Dengan meletakkan makam-makam Ba'alawi di sekitar makam Sunan Bonang, ini akan mengaburkan sejarah kita teman-teman. Di situ ada proses propaganda yang dilakukan oleh Ba'alawi, yaitu tujuannya untuk mengaburkan sejarah seolah-olah pertama kali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa khususnya dan umumnya di Indonesia ini adalah dari klan Ba'alawi, padahal dari Wali Songo. Nah, jika ini kita biarkan, maka akan tergerus sedikit demi sedikit, nama Wali Songo mulai hilang, mulai tidak diingat oleh masyarakat, dan yang dikenang adalah Ba'alawi. Nah, dengan mengenang Ba'alawi, maka klan Ba'alawi ini menempati posisi strategis di masyarakat, sehingga apapun bisa dilakukan oleh Ba'alawi. Oleh karena itu, bagi teman-teman khususnya warga Tuban, silahkan diteliti kembali kira-kira makam yang ada di sekeliling Sunan Bonang itu benar ataukah tidak, karena jumlahnya tidak sedikit, antara 60 lebih. Padahal Sunan Bonang tidak pernah sepi dari peziarah, dan masyarakat setempat juga tidak pernah menyaksikan adanya para habib atau habibah Ba'alawi yang wafat kemudian dimakamkan di situ. Nah, kapan kira-kira proses pemakaman mereka itu? Jika ini merupakan manipulasi atau akal-akalan dari Ba'alawi, maka makam itu segera dibongkar. Jadi seperti itu. Jadi untuk video saya kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan atas pertanyaan seseorang kepada saya di kala kemarin, insya Allah sekitar malam Jumat kemarin itu beliau berziarah ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah ke situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu, terutama batu-batu nisan yang ada di timurnya Cungkup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer, dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu gitu pemirsa. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu di, saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa, di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Dulu di seputaran daerah saya pemirsa, di daerah saya itu secara ekonomi itu minus. Di seputaran masa-masa saya kecil atau tahun 1986 atau sebelumnya, jadi daerah saya itu adalah daerah tada hujan. Artinya tada hujan adalah panennya itu hanya 1 tahun itu hanya sekali, dan masyarakat di tempat saya perekonomiannya hanya mengandalkan pertanian dan juga pergi ke laut, karena daerah saya dekat persis dengan pesisir atau dengan laut. Jadi di saat sekitar tahun 1986 waktu saya kecil itu banyak sekali anak-anak yang sakit, orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang tua itu banyak yang bernadar, banyak yang mengucap sudah nak, atau mbah saya sendiri itu. Makanya saya berani ngomong ini karena saya tahu dan saya mengalami kejadian itu pada tahun 1986 di komplek makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu.
apa yang terjadi kala itu, perbedaan sampai saat ini itu banyak sekali yang berubah gitu loh pemirsa. Jadi mbah saya itu dulu bilang, udahlah nak, nanti kalau kamu sembuh, itu bukan hanya mbah saya, tapi banyak orang-orang sini yang bernadar seperti itu. Di saat nanti anaknya sakit, di saat nanti cucunya sakit, beliau-beliau itu bernadar, nanti kalau kamu sembuh, nanti saya ajak ke Mbeti Harjo. Kamu akan saya mandikan di pemandian Mbeti Harjo yang ada di Tuban. Sama nanti saya ajak berziarah ke makamnya Mbah Sunan Bonang. Itu saya ingat betul, kala itu saya umur 10 tahun, saya diajak oleh mbah saya waktu saya habis sakit, dan saya diajaklah saya berziarah ke makamnya Mbah Sunan Bonang, dan juga saya dimandikan di Mbeti Harjo, pemandian sana. Nah, saya ingat pemirsa, bahwa di timurnya cungkup makam beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam, dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar yang berada di timurnya cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya cungkup dan selatan cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah? Gitu. Seandainya itu apakah makam palsu atau makam yang diganti batu nisannya, saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Nah, sekarang sudah diganti dengan makam, maksudnya dengan batu nisan yang bertulisan, yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ, dan itu bergaris, berjajar garis seperti apa ya, ditarik garis lurus seperti itu, dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada pemirsa, dulu tidak ada. Nah, foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu, dulu tuh ya seperti ini. Nah, ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 ada berapa. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986, saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Pemirsa bisa lihat kan ini. Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan, apa itu makam palsu atau tidak, saya kurang tahu. Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Nah, ada yang aneh lagi, kenapa dari batu nisan semuanya itu diganti, tapi ada batu nisan satu yang besar yang di timurnya makamnya Mbah Sunan Bonang itu, kenapa tidak berani mengganti? Apakah takut atau bagaimana, ya nggak tahu. Nah, itulah yang ditanyakan kepada saya. Kalau saya ditanya sejarahnya, saya nggak tahu gitu. Tapi apakah saya saat ini ditanya, apa jenengan tahu dulu itu seperti apa, sekarang kok berubah seperti ini, itu saya tahu. Saya tahu betul itu, dulu tidak seperti ini pemirsa. Betul, dulu masyarakat di sini itu minus, di tempat saya itu minus masalah perekonomian, sampai orang-orang banyak yang bernadar. Kalau anaknya sakit, kalau sembuh, diajak ziarah ke Mbah Bonang, dimandikan di Mbeti Harjo. Jadi saya tahu kala itu. Nah, makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Kenapa di komplek Mbah Kanjeng Sunan Bonang makamnya itu sekarang banyak berubah? Banyak sekali makam-makam yang apa ya, batu nisannya diganti dengan batu nisan marmer yang bertulisan ya, yang sekarang menjadi polemik itu sekarang. Jadi saya kalau ditanya tentang sejarahnya, saya tidak tahu betul tentang sejarah ini makam siapa yang ada di luar situ, saya tidak tahu. Tapi kalau dari peradaban perubahan itu, sebelum diganti marmer itu, saya tahu bahwa dulu di situ makamnya tidak seperti itu. Dulu makamnya biasa-biasa semuanya, dengan nisan-nisan kuno-kuno yang kecil-kecil itu. Dan ada beberapa yang besar, termasuk yang ada di timurnya itu, yang ada sulur-suluran dan bermakara gitu. Sampai sekarang masih ada. Yang jelas konteks dari perubahan makam yang ada di komplek Mbah Kanjeng Sunan Bonang ini, atau di komplek cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang ini, ada dua. Antara yang nyuruh dan disuruh gitu. Pasti ada yang nyuruh sampai batu nisan ini diganti,
Dan sebenarnya kalau saya bukan kasihan kepada yang nyuruh gitu. Kalau yang nyuruh itu ya kebangetan gitu loh. Padahal sebenarnya bukan itu nama-nama bukan yang asli kayaknya. Karena di situ ada nama Al-Idrus, ada apa ya kayak yang sekarang lagi ramai diperbicarakan masyarakat itu. Nama-namanya seperti itu semuanya yang ada di Bonang. Nah, yang saya kasihan adalah kepada orang yang disuruh gitu. Yang disuruh mengganti atau menanam batu-batu nisan yang baru-baru ini. Saya itu sebenarnya kasihan. Di saat beliau disuruh, yang jelas kan beliau itu mencari nafkah dan hasilnya nanti itu dikasih makan, dibuat makan untuk anak dan istrinya gitu. Jadi jangan salahkan kalau suatu saat bagi beliau-beliau yang ikut kerja di situ dan mengganti batu-batu nisan itu, seandainya leluhur ini tidak terima dengan keberadaan batu nisan yang baru, ya jangan salahkan leluhur, jangan salahkan orang lain, karena panjenengan sudah berusaha ikut membantu bagi orang-orang yang menyuruh itu dengan dalih jenengan bekerja untuk mencari upah untuk menghidupi anak dan istri dengan mengganti batu nisan yang ada di sana, yang ada di komplek Basunan Bonang. Kalau suatu saat terjadi sesuatu kepada keluarga jenengan, kepada istri jenengan, kepada anak jenengan yang ikut makan hasil dari kerja jenengan dengan mengganti batu-batu nisan itu, ya jangan salahkan orang lain. Saya yakin di antara mbah-mbah buyut itu atau leluhur-leluhur yang ada di sana, saya yakin ada yang tidak terima. Karena itu bukan makam beliau, bukan makam orang yang tertulis di batu nisan yang marmer baru itu. Jadi saya kasihan pada beliau-beliau yang mau bekerja untuk mengganti batu nisan. Jadi sebelum terlambat buat panjenengan yang dulu ikut bekerja di situ dan mengganti batu nisan itu, cepatlah minta maaf ya kepada siapa saja yang perlu dimintai maaf, atau kepada masyarakat Indonesia. Walaupun dengan dalih bekerja, tapi jenengan itu sudah tidak benar dengan mau disuruh untuk mengganti batu nisan yang sebenarnya tidak pada posisinya, tidak pada letaknya. Saya yakin suatu saat akan terjadi sesuatu, mungkin pada jenengan sendiri yang ikut memasang batu nisan, atau kepada keluarga, kepada anak dan istri, suatu saat akan terjadi sesuatu. Karena leluhur saya yakin tidak terima. Seandainya batu nisan yang lama atau makam yang lama ini ada keluarga yang masih mencarinya kemana? Batu nisan yang asli sudah nggak ada, dan diganti dengan batu nisan yang baru dengan nama yang berbeda. Karena mirislah kalau melihat apa yang saat ini ada di sekeliling cungkup makam beliau Mbah Kanjeng Sunan. Jadi saya berani ngomong seperti ini karena di saat tahun 1986, tepatnya saya berumur 10 tahun, saya dinadari oleh mbah saya. Di saat saya sembuh dari sakit, saya diajak ziarah ke makamnya Mbah Bonang dan diajak mandi ke Beti Harjo. Dan tidak ada satupun makam yang berjajar seperti baris berbaris sampai seperti ini, tidak ada. Nah inilah, ini adalah foto-foto yang makam lama. Nah seperti ini adalah foto makam-makam yang lama. Jadi dulu itu tidak ada batu-batu marmer ini, nggak ada. Bahkan di arah yang masuk tepat di pintunya ke lorongnya ke cungkup Basunan Bonang ini ada semacam pondasi gitu kiri kanannya itu untuk jalan, itu akses jalan. Nah ini pemirsa, untuk akses jalannya masih ada. Itu. Kalau sekarang kan sudah rata. Kalau sekarang sudah rata semuanya antara kiri dan kanan. Kalau dulu tidak. Dan batu nisan yang besar yang bermakara di timurnya pun sampai saat ini masih ada. Kenapa nggak diganti sekalian gitu loh? Ya kan lucu, dari semuanya diganti tapi satu yang besar ini tidak berani mengganti. Apa takut gitu? Nggak tahu lagi. Ya semoga panjenengan baik yang nyuruh maupun yang disuruh cepatlah sadar minta maaf bahwa itu tidak benar.